Selanjutnya teman-teman sekalian, ini dari kelas 10 akhwat ya, kita sambut dengan meriah Afifah dari kelas 10 IPA 3. Kepada Afifah majelis mempersilahkan. Permintaan audit Nampak dingin. Oke, Sip ya. Go. Perkenalkan, salam, perkenalkan nama, gurunya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hasyarawani dari kelas 10 IPA 3. Temanya Haji 2. Haji Wada. Oke. 7 menit ya. Mulai dari sekarang. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sepotong kisah dari zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia. Setiap perbuatan, perkataan, serta gerak-gerik beliau selalu diikuti oleh umatnya, termasuk ketika beliau melakukan haji untuk pertama dan terakhir kali. Tata cara berhaji tersebut kemudian ditiru oleh seluruh untuk mengetahui cerita ibadah haji Nabi Muhammad SAW. Inilah kisah yang akan saya bawakan, Haji Wada, haji yang juga menjadi tanda wafatnya Nabi Muhammad SAW. Akhir tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa waktu pertemuannya dengan ajal sudah sangat dekat. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai tanda, misalnya takluknya kota Mekah, kemudian beberapa tokoh Bani Saqif yang mulai memeluk agama Islam, juga kedatangan delegasi dari negara-negara non-Muslim ke Madinah untuk belajar dan memeluk agama Islam, serta dilakukannya Haji Wada oleh Nabi Muhammad SAW. Haji Wada atau haji perpisahan adalah haji yang menandai perpisahan Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Haji Wada menjadi haji pertama sekaligus haji terakhir bagi Nabi Muhammad SAW. Sesaat setelah mengabarkan bahwa ia akan melakukan ibadah haji, beribu orang berbondong dari seluruh penjuru tanah Arab datang ke Madinah untuk turut melaksanakan ibadah haji bersama Nabi Muhammad SAW. Lebih dari 100.000 tenda kemah dipasang di kota Madinah untuk jamaah yang datang. Kisah Haji Wada ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menunaikan ibadah haji bersama dengan istrinya pada akhir tahun 10 Hijriah 25 Zulqa'dah. Beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan sholat zuhur. Keberangkatan beliau diikuti oleh 90.000 hingga 114.000 jamaah. Dengan penuh kegembiraan serta keikhlasan hati, mereka berangkat menuju kota tanah suci. Ketika sampai di Zulhulaifah, tepatnya sebelum asar, Nabi dan seluruh kaum muslimin berhenti dan bermalam selama 1 hari. Kemudian pada esok harinya, Nabi Muhammad SAW mengenakan pakaian ihram, yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Setelah 8 hari perjalanan, Nabi Muhammad beserta dengan kaum muslimin lainnya tiba di tanah suci Mekah. Beliau kemudian melakukan ibadah tawaf diikuti dengan sa'i di antara Safa dan juga Marwah. Kemudian pada 8 Zulhijjah, Nabi Muhammad berangkat ke Mina dan bermalam di sana. Baru setelah matahari terbit, Nabi Muhammad beserta dengan rombongannya berangkat menuju Arafah. Dan di sana Nabi Muhammad menyampaikan khutbahnya. Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku, karena sesungguhnya mungkin aku tidak akan menjumpai kalian lagi setelah tahun ini di tempat hukum ini selamanya. Sesungguhnya darah dan harta kalian suci sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Ketahuilah sebuah perkara jahiliyah yang telah tidak berlaku. Darah pertama yang aku batalkan adalah darah Rabi'ah bin Al-Haris yang dahulu disusui di Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh Uzrail. Riba jahiliyah juga telah tidak berlaku, dan riba pertama yang aku batalkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya semua tidak lagi berlaku. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah. Kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Untuk itu hak kalian adalah bahwa istri-istri kalian tidak boleh menghamparkan alasnya kepada orang yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Sedang hak mereka
mereka yang merupakan kewajiban, kalian adalah diberi nafkah dan sandang yang layak. Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang tidak akan membuat kalian tidak jika berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, tidak ada umat setelah kalian. Maka sembahlah Rabb kalian, sholatlah 5 waktu, berpuasalah di bulan kalian, tunaikanlah zakat harta kalian yang akan mensucikan diri kalian, tunaikanlah haji ke Baitullah, taatilah pemimpin kalian, kalian akan masuk surga Tuhan Rabb kalian. Sahabat Rasulullah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf mengulang kalimat demi kalimat pesan Rasulullah. Setelah selesai khutbah, turunlah firman Allah Ta'ala. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Umar bin Khattab yang mendengar ayat tersebut pun menangis. Ketika ditanya mengapa dia menangis, beliau menjawab, sesungguhnya sesuatu yang telah sempurna berikutnya akan berkurang. Selesai khutbah, Nabi kemudian mencukur rambutnya dan berangkat menuju Mekah. Di Mekah, Nabi